orang tuh lupa bahwa sebenarnya Nicholas Saputra is just human. Definitely. Hello, welcome back to Rewind. Hari ini kita kedatangan seorang aktor yang film terbarunya, Tukar Takdir, akan tayang 2 Oktober 2025. Selamat datang Nicholas Saputra. Oh, banyak sekali. Sekitar ada 1.500 orang di sini ya. 2000. Oh, 2.000 ya. By the way, thank you. It's an honor for us. Karena sebetulnya ini salah satu dream listnya saya dan tim juga. Wah, terima kasih. Oke, let's start, Nico. Yes. Let's rewind the life of Nicholas Saputra. Oke. Tapi mungkin kita startnya in your first career 2001, 2002. 2001 mulai sebenarnya. Itu waktu masih SMA. Lo bilang di Ada Apa Dengan Cinta adalah kali pertamanya lo merasakan jatuh cinta sebagai sebuah passion. Film. Ya, Ya, film. sebuah passion. Ya, di proses Ada Apa Dengan Cinta, terutama pas syuting sih. Tapi apa spesifiknya rasa jatuh cinta itu? Maksudnya apa yang membuat lo kayak oke, gue akan melakukan ini selamanya? Karena ada magic sih, ada sebuah nggak ada yang menggantikan itu gitu. Maksudnya waktu itu nih anak SMA ya, kita kan aktivitasnya pasti kan appreciating music, nonton konser, nonton acara pensi-pensi, terus olahraga gitu kan, hal-hal yang pada umumnya gitu. Tapi ternyata begitu masuk ke dunia film tuh ada sebuah keajaiban di dalam sinema itu sendiri, di dalam gambar yang hidup, terus bisa mempengaruhi perasaan, mempengaruhi pikiran, mempengaruhi emosi, mendapatkan informasi gitu. Dan saya juga penonton film dari kecil, suka banget nonton film. Tapi sorry, pada saat itu bukannya film tidak terlalu banyak? Film tidak terlalu banyak, tapi memang kan kita mendapatkan akses nonton film luar negeri ya, Iya, maksudnya iya. film Hollywood, film dari negara-negara lain itu ya melalui TV dan bioskop juga ada sebenarnya kan untuk film-film asing. Nah, jadi ngelihat bagaimana film dibuat prosesnya dari nol, karena saya ngikut dari proses reading, preparation segala macam sampai pas syuting. Wah, gila ternyata begini bikinnya gitu. Ternyata dari sebuah proses yang panjang itu bisa menciptakan sebuah gambar yang bisa bermakna banyak sekali gitu. Soalnya kalau aku spesifik itu kenapa aku mencintai film dan prosesnya kayak itu kan dalam sebuah skrip punya cerita dan itu diwujudkan dalam orang-orang yang bekerja di bidangnya masing-masing dan mewujudkan itu menjadi sebuah film. Ya it's magical gitu. It's magical, it's pure magic. Dan mungkin nggak ada yang serupa di dunia ini kecuali misalnya architecture. Makanya saya ambil architecture juga. Teater? Teater agak berbeda karena apa ya, teater itu ada momennya, artinya dia begitu teater selesai. Oke. Tapi film dia bisa umurnya panjang, kita bisa nonton berkali-kali, bisa melihatnya lagi dan maksudnya kayak misalnya waktu saya nonton di TV deh misalnya gitu. Itu kan film-film lama. Ya. Saya bisa tonton film yang dibuat tahun 40-an, tahun 50-an, tahun 60-an. Jadi ada sebuah hal yang immortal gitu di dalam itu. Mirip dengan arsitektur misalnya. Dia akan Miripnya apa? Miripnya, ini saya kemudian pelajari di arsitektur. Universitas Indonesia. Di UI waktu itu banyak kesamaannya sebenarnya. Jadi pola pikir kreatif proses, kreatif mindset itu ada sangat kemiripan. Blueprint atau gambar yaitu skrip. Lalu ada proses menuju pembangunannya gitu kan, itu kan proses syutingnya. Tapi yang menarik justru sebelumnya, bagaimana skrip atau sebuah gambar itu tuh sangat menimbang begitu banyak hal. Oke. Sangat menimbang personal experience. Personal experience. Iya, kalau misalnya kita di arsitektur kita sangat memikirkan bagaimana individu mengalami hal di dalam sebuah ruang. Lalu juga secara kolektif bersama kalau orangnya banyak gitu. Lalu experience yang sangat personal misalnya di ruang seperti rumah atau kamar itu kan beda banget kalau kita ada di ruangan publik. Nah, dua-dua hal itu sangat terkait dengan desain. Film juga harus didesain. Arsitektur juga perlu didesain. Dan dua-duanya memiliki pertanggungjawaban sosial.
Dua-duanya memiliki pertanggungjawaban. Oh iya benar-benar Ya karena akan harus memiliki social responsibility gitu. Ya, ya. Kalau arsitektur mungkin ada ecological responsibility juga gitu karena sangat bersentuhan dengan landscape, Ya. tanah dan lain-lain. Tapi mirip lah secara pola pikir tuh sama. Dalam dua hal itu, tapi akhirnya kenapa Nicholas Saputra memutuskan untuk di bidang film? Karena saya udah masuk film duluan. Saya SMA udah main film. Habis itu saya ambil arsitektur. Di arsitektur, oh ternyata saya cukup mudah memahami arsitektur karena saya sudah pernah bekerja di film. Begitupun sebaliknya, saya mudah selanjutnya untuk melanjutkan di dunia film karena saya udah belajar arsitektur. Yang beda itu cuman satu hal. Apa? Arsitektur produk akhirnya ruang, film produk akhirnya gambar, audiovisual. Oke. Tapi secara proses thinking, metodologi, filosofinya banyak sekali kemiripan. Wow. Oke, makanya menurut gue juga tepat pemilihan arsitektur of love. Nah, iya itu kebetulan aja, itu kebetulan hadir. Oke, pasti kita akan bahas soal Rangga. Oke. Kan sebetulnya Rangga dan Nicholas Saputra itu sangat lekat. Ya. Tidak bisa dipungkiri lah. Tapi ternyata Gi adalah yang paling lekat oleh Nicholas Saputra. Salah satunya, benar nggak? Ya tergantung momennya juga. Karena sebenarnya waktu proses film Ada Pedangan Cinta, saya meranin Rangga. Salah satu referensi buku yang kira-kira dibaca Rangga itu apa? Catatan Seorang Demonstran, bukunya Gi. Oh. Jadi saya sebenarnya udah baca tuh Catatan Seorang Demonstran ketika SMA, ketika jadi ya. Jadi sorry, ibaratnya kamu udah mempelajari Gi untuk nanti kamu perankan. Nggak sengaja. Iya, tapi karena kan nggak tahu kan waktu itu mau main, maksudnya ada film itu atau enggak. Tapi yang jelas Rangga ya terbentuk salah satunya karena referensinya ya Gi gitu. Kenapa Gi lekat dengan Nicholas Saputra? Kalau lekat itu saya merasa dilekatkan justru oleh penonton. Tapi secara pribadi saya merasa waktu kuliah itu ya saya banyak terinspirasi karena Gi kan simbol mahasiswa yang berani dan dia menulis banyak sekali dan itu sangat intelektual dan sangat menjunjung tinggi kemanusiaan dan juga mencintai alam. Itu sih yang saya rasa banyak. Saya justru terinspirasi gitu. Bukan siapa saya untuk melekatkan diri saya ke beliau gitu. Tapi ya mungkin orang melekatkan karena nonton film saya yang kebetulan saya mainin Gi gitu. Soalnya kamu sebenarnya pernah bilang itu, maksudnya lo lebih ngerasa, sorry ini campur-campur. Soalnya lo pernah bilang dibanding Rangga, Gi itu adalah sosok atau karakter yang lo rasa lebih dekat. Relate, dekat mungkin. Kalau lekat kan ya beda gitu. Lekat kan ke sesuatu yang nempel banget dan biasanya itu orang yang semat kan karena terpengaruh nonton filmnya. Tapi kalau saya sangat secara pribadi sangat mengagumi beliau gitu. Karena sosoknya ada kan. Kalau Gi kan kalau Rangga kan sosok yang kita ciptakan sama-sama gitu. Nicholas Saputra muda juga pernah menulis seperti Gi. Iya, walaupun saya sangat malu-malu untuk merilisnya. Karena akhirnya saya pernah nulis di buku 40 tahunnya Gi kalau nggak salah. Itu dari waktu itu kumpulan cerita-cerita tentang Gi dari sudut pandang macam-macam termasuk saya gitu. Saya lupa judulnya apa, mungkin ntar bisa dicari, tolong. 40 tahun Gi gitu. Ya itu saya menulis di situ. Kembali ke penulisan tapi apa yang membuat gue rasa lo adalah mahasiswa atau anak muda yang punya intelektualitas lah. Kenapa ragu? Nggak tahu ya. Ya waktu kuliah juga saya sempat nulis di mading protes ke dosen di mading kampus gitu karena waktu itu kayaknya jadi zaman-zaman Gi saya terinspirasi gitu untuk menyuarakan sesuatu gitu yang saya dari kegelisahan lah gitu. Ya sempat nulis sekali tapi saya setiap habis baca tulisan saya lagi, what was I thinking? I should have done it better gitu. Ya outletnya nggak ada aja sih. Mungkin saya lebih banyak berekspresi secara fisik di film. Akhirnya ya semua pengetahuan itu saya mau coba manifestasikan ke dalam peran-peran yang saya mainkan. Gitu. Maksudnya kalau misalnya di zaman itu aku membaca tulisan Nicholas Saputra tentang dosennya, melawan dosennya, kayak another mungkin itu juga memberikan inspired bagi yang membaca.
Tapi zaman dulu kan nggak kayak zaman sekarang. Iya. Maksudnya outletnya beda. Dulu kan sangat terbatas, limited, sosial media nggak ada sama sekali. Tahun 2004 gitu. Ya 2004 2005 saya zaman kuliah ya nggak seperti sekarang lah gitu. Tapi berarti kalau misalnya nih Niko, di zaman sekarang yang ada sosial media, apakah Nicholas Saputra Muda akan menulis dan mengeluarkan karya itu? Mungkin nggak tahu juga sih. Nggak tahu juga. Saya gini, saya lebih suka mengeluarkan gagasan ide dalam bentuk yang ada di film, acting. Karena menurut saya itu outlet yang saya pahami betul gitu. Itu dunia saya, termasuk ke dalam pilihan-pilihan film yang saya main. Rangga, membawa sebenarnya kan kamu berakting di 2001, tapi film itu rilis di 2002 dan Betul. boom. Ya, Dan sepertinya dari cerita Mbak Mira dan Mas Riri pun mereka tidak mengekspektasikan sebesar itu. betul. Seberapa berat membawa beban Rangga Niko? Memang beban ya? Bukan beban sih. Popularitas pasti mengagetkan, mengejutkan. Pada saat itu ya saya cuma anak SMA biasa yang nggak pengen main. Walaupun saya sebenarnya waktu itu sempat juga setelah kita syuting film, saya sempat diminta majalah, sempat modeling gitu ya, sebelum filmnya keluar gitu. Jadi mungkin orang justru mengenal saya sebagai model dulu, padahal saya syuting dulu gitu. Tapi kan butuh setahun. Ya. Waktu itu sih ya sebenarnya saya senang bekerja di dunia itu karena saya bisa bekerja dengan orang-orang yang hebat-hebat. Maksudnya di orang-orang profesional. Maksudnya zaman SMA punya kesempatan untuk kerja dengan orang-orang profesional tuh wah overwhelmed banget gitu. Jadi itu suasana yang saya suka banget gitu. Dapat teman baru dari dunia yang jauh berbeda gitu. Kalau bebannya sih waktu itu saya nggak terlalu ya privacy, ya maksudnya kaget lah dikenali orang gitu, diliatin jalan kemana-mana diliatin orang kan. Ya waktu itu rasanya risih gitu ya. Terus tapi saya waktu itu kuliah langsung. Jadi habis lulus SMA saya mutusin kuliah, saya fokus ke pendidikan walaupun sambil main film gitu. Ya kan tetap main film juga kan, maksudnya arus popularitas arusnya tuh menurut aku membayangkan itu tuh bukan sesuatu yang mudah untuk anak muda atau mahasiswa mengalami hal itu. Salah satunya aku nggak tahu kamu ngalamin ini apa enggak. Kadang tuh dengan apa yang kamu miliki, mungkin kadang orang tuh lupa bahwa sebenarnya Nicholas Saputra is just human. Definitely. Lo pernah ngerasa lost nggak? Gue sangat mengapresiasi atau selalu berusaha punya real connection to people. Jadi makanya gue suka zaman kuliah itu gue suka banget traveling ke remote areas. Gue suka berhubungan langsung dengan orang yang tidak mengenal gue. Sambil ngetes kayak gue tuh dapat perhatian itu karena sosok yang mereka lihat di bioskop atau karena orang mengenali gue gitu, terkenal gitu, atau sebenarnya karena gue sendiri gitu. Sering menguji itu sih akhirnya. Nah karena banyak traveling ke tempat-tempat yang orang tidak mengenali gitu, kayak misalnya waktu itu sempat ke Kalimantan, ke Aceh, ke pedalaman gitu tuh. Di usia kuliah? Di kuliah udah mulai. Seru banget. Terus silakan. Iya, ke Aceh gitu, ke Kalimantan, pokoknya ke tempat-tempat yang jarang orang, ke Papua gitu, ke tempat yang orang nggak kenal gitu, nggak punya akses ke bioskop dan akhirnya tidak mengenali gitu. Itu gue merasa senang banget karena ternyata ada kepercayaan diri bahwa ya memang orang bisa melihat seseorang pure aja kok gitu, karena perilakunya, karena pembawaan dirinya, karena sikapnya, karena ketulusan hatinya gitu, bukan karena popularitas. Di bayangan aku ketika turun langsung maksudnya ke tempat-tempat itu, by the way you're lucky. Dari cerita itu kayak mungkin nggak banyak orang yang punya kesempatan yang sama, even aku gitu. Apa yang lo temukan selain yang tadi lo sampaikan, maksudnya kayak itu kan connection, interaksi yang benar-benar memang real gitu. Mereka mengenal Nicholas Saputra as Nicholas Saputra gitu. Atau Niko aja, atau si pendatang ini aja gitu. Iya. Apalagi yang kalau di recall lagi. Definition of Happiness. Gue melihat begitu banyak orang yang maksudnya
bisa bahagia karena hal-hal yang kecil yang mereka appreciate, karena hal-hal yang value-nya berbeda dengan orang-orang yang hidup di kota yang lebih materialistis misalnya gitu. Jadi ada real value in happiness yang gue sangat belajar banyak. What is your happiness? Happiness banyak gue sangat ya, gue mengapresiasi hal-hal kecil juga sih. Maksudnya gue selalu mencoba untuk bersyukur pertama dan membuat hal-hal yang kecil tuh bisa menjadi sebuah kebahagiaan. Gue senang banget kalau dapetin ilmu baru misalnya, gue mendapatkan pengalaman baru. I tend to appreciate experience more than stuff. Karena itu menurut aku memang experience adalah sesuatu yang sangat mahal dibanding hal yang memang beneran mahal secara materi dan secara angka. Ya, angka di produk atau benda gitu ya. Berarti kalau pertanyaannya have you ever felt lost? Pernah nggak? Lost pernah. Lost tuh maksudnya gimana? Di bayangan aku ya, mungkin tidak menjadi diri sendiri, tidak merasa menjadi diri sendiri. Jarang sih. Mungkin tidak merasa jadi diri sendiri tuh gimana ya misalnya? Merasa asing? Oh iya sering. Biasanya di tempat di publik ramai di banyak sorotan itu justru merasa asing. Karena kan gue berhadapan dengan people's expectation, Yes. kemelekatan yang diberikan oleh orang lain, harapan, expectations gitu. Jadi ya, gue selalu berusaha untuk menjaga diri gue, untuk mengenali diri gue yang sebenarnya itu siapa gitu. Bukan yang dilekatkan oleh orang lain. Berarti jawabannya adalah pergi ke tempat yang jauh. Ya, makanya saya suka traveling. Banyak orang yang bilang, kenapa sih suka jalan-jalan gitu. Aku lagi mencoba untuk mengenali diri gue sendiri. Dari banyak experience pergi keluar nih kok, ada momen-momen tertentu yang kayak lo inget spesifik atau itu menjadi core memory yang membuat atau mempengaruhi lo gak? Banyak sekali. Mau yang mana? Kalau near death experience kan udah pernah diceritain nih. Near death experience kan baru satu yang diceritain. Sebenarnya ada 3. Tapi itu untuk yang lain aja. Near death experience salah satunya udah di reveal. Selain itu apa ya misalnya? Ya, gue melihat konteks misalnya kayak Indonesia gitu ya. Karena traveling kita jadi melihat misalnya ke luar negeri gitu, kayak misalnya kayak Sri Lanka gitu ya, itu juga banyak kemiripan dengan Indonesia. Itu multi cultural, multi religion, multi ethnicity, terus juga we share the same background, sejarah juga. Inggris pernah di sana, Belanda pernah di sana, secara arsitektur, kultural, terus juga alamnya mirip, makanannya ya hampir mirip-mirip sama Sumatera. Jadi kayak gue seneng banget traveling tuh karena gue bisa ngelihatnya secara antropologis gitu, comparing gitu. Oh ternyata ini ada sejarah yang nyambung nih gitu. Ketika kita di sana kita jadi lebih paham gitu. Terus kayak misalnya ke Egypt gitu, ngelihat semua all the pyramids dan bangunan-bangunan zaman itu di Luxor gitu. Kayak ini berapa 3.000 tahun sebelum Masehi gitu. Bangunannya masih tegak berdiri kayak gini. Kita ngerasa kayak wow. Ini tua sekali peradaban gitu. Dan kita jadi looking back kan kayak ternyata peradaban kita yang tercatat gitu ya. Ternyata ibaratnya masih baru gitu. Gitu sih supaya untuk mengenali diri sendiri, untuk mengenali who we are, kan kita juga mesti ngeliat konteks sosial dan kultural dan kebangsaan. Tapi sebelum ke acting, sorry banget soalnya kayak aku punya banyak pertanyaan jadinya gara-gara tadi Niko menyampaikan soal Indonesia. Karena ketika mencari diri sendiri, tapi pasti selalu relate dengan kemelekatan kita akan negara gitu, akan Indonesia. Nah dari banyaknya traveling keluar, traveling juga ke area-area terpencil gitu. Apa yang lo temukan tentang Indonesia? Ya bahwa kita memang bagian dari dunia gitu. Kita state yang bisa dibilang baru ya. 45 kita merdeka. Tapi kita tidak pernah terlepas pasti dari bagian dunia gitu. Intinya sih sebenarnya ngelihat bahwa we should be very proud of
people gitu ya. Our people. Terus tapi kita juga memang menjadi bagian besar dunia yang kita nggak bisa lepasin gitu. Kita harus membuka diri, saling terkoneksi. Apalagi sekarang mudah banget gitu ya, terkoneksi satu sama lain gitu. Ya supaya nggak ada perasaan superiority. Seperti? Seperti pertanyaan-pertanyaan filmnya mungkin boleh dikeluarin. Oke. Kita ngomongin soal film. Lo pernah tadi lo juga menyampaikan bahwa lo menemukan magical of film. Tapi kalau sebagai penonton ada kayak 1 atau 2 film yang membuat lo kayak ini nih, I love this movie, I love this story. Banyak sekali ya. Betul. Salah satunya misalnya selalu saya mention juga bahwa one of my favorite film adalah Life is Beautiful. Roberto Benigni, film Itali gitu. Father and Son, punya konflik. Filmnya bisa di saat yang bersamaan lo nangis dan ketawa gitu. Maksudnya, wah, se-powerful itu ya film bisa punya pengaruh ke emotions gitu. Tapi kalau pemilihan peran, Niko, ada nggak hal-hal spesifik yang membuat lo kayak, oke, gue ambil peran ini, gue tidak mengambil peran yang ini. Karena kan sebetulnya kita adalah soal memilih apa. Ya. Ketika kita punya pilihan, kita bolehlah memilih gitu ya. Pertimbangannya banyak, terutama skrip. Karena saya sangat suka membaca skrip. Maksudnya dari skrip aja kita bisa mulai. Itu karena pondasi yang penting di dalam sebuah proses film ya. Walaupun juga kadang-kadang skrip begitu dieksekusinya dengan cara yang berbeda akan menjadi sangat berbeda gitu. Jadi kita nggak betul-betul tahu gitu hasilnya seperti apa. Tapi paling nggak skrip bisa menjadi sebuah pegangan. Dan atau bisa ada satu pegangan orang, yaitu director atau produser yang bisa kita gantungkan hidup kita dalam berbulan-bulan itu kan. We need to have a trust, harus punya harus percaya betul gitu, karena kita akan memberikan effort, energi, waktu, jiwa kita ke dalam karakter yang mau kita perankan. Ya mesti ada yang satu orang yang bisa kita pegang gitu. Skrip dan orang-orang yang terlibat. Iya. Berarti apa yang membuat Nicholas Saputra menerima proyek Tukar Takdir? Tukar Takdir pertama karena terutama Molly Surya. Ini film kedua saya main sama dia. Saya kenal Molly juga setelah film What They Don't Talk About When They Talk About Love tahun 2013 lalu. Udah lama juga ya ternyata ya. 12 tahun yang lalu. We become friends. Memang kenal sama Rama juga, suami dan produsernya Molly juga, itu saya kenal bahkan lebih lama gitu ya, dari zaman awal-awal main film. Kita kenal secara personal, dan Molly itu sangat suka cerita tentang pengalamannya nonton Air Crash Investigation. Karena emang itu dia passionate banget gitu soal peristiwa-peristiwa di balik investigasi kecelakaan pesawat. Jadi begitu dapat project ini, untuk film Tukar Takdir yang latar belakang ceritanya tentang itu ya, wah ini Molly banget nih gitu. Ini something yang akan menjadi menarik karena Molly benar-benar passionate di bidang itu. Ngomongin ini sedikit kali ya, What They Don't Talk About When They Talk About Love 2013. Sutradaranya juga oleh Molly Surya. Tapi apa yang berbeda, treatment yang berbeda setelah udah 12 tahun nih? Sangat berbeda. Dulu saya kebetulan berperan sebagai orang bisu tuli. Jadi tidak ada dialog. Semuanya ekspresi. Ada sebenarnya dialog sedikit di situ. Di What They Don't Talk About. Ya? Waktu dia pindah universe. Waktu ada alternate universe-nya itu kan ternyata semuanya orang yang bisa bicara dan bisa melihat. Nah itu ada dialog dikit itu. Tapi kebanyakan filmnya Molly memang gak banyak dialog. Di film ini, wow, diuji betul-betul. Ada take yang 8 menit monolog gitu. Ada dialog sama Arsya Timothy sama karakternya namanya Dita Rawa, dan itu 11 menit gitu. Dialog 11 menit. Banyak perubahan, banyak tantangan, dan jelas Molly grows as a director. Aku pernah, by the way, pernah bekerja di produksinya Molly Surya as a talent coordinator. Oh iya, di film apa? Marlina. Oh, di Marlina, oke. Terus aku merasakan aura Molly Surya di produksi tuh sangat
intimidating in a good way. In a good way, ya. In a good way, kayak dan treatment dia menjaga jarak dan dia fokus apa yang ada di layar gitu. Kalau misalnya dari kacamata ini aku kan sangat jauh ya gitu. Dari dalam kacamata aktor gitu, treatment seperti apa yang membuat lo sebagai aktor merasakan bahwa it's click and lo bisa menjadi rawa? Oke, salah satunya Molly itu tidak memperbolehkan aktornya untuk melihat monitor hasil apa yang acting kita gitu. Jadi dia meminta untuk kita percaya betul 100%. Lo gak ragu? Enggak, malah itu menjadi sesuatu hal yang keterusan akhirnya. Gue juga gak suka tuh ngelihat diri gue di monitor setelah acting, misalnya ada replay atau reply gitu. Nggak mau lihat, nggak suka gitu. Karena ya memang harus jujur aja gitu. Dan kita memang udah ada tugasnya nih, sutradara yang memperhatikan acting kita, memperhatikan semua banyak hal, menimbangkan banyak hal. Ya memang tugasnya adalah untuk say yes or no to the cuts gitu, to the shots gitu. Jadi so liberating. Jadi nggak conscious, nggak conscious sama sekali. Jadinya kita nggak mau ya ekspresi ya. Jadi ekspresi yang ditampilkan ekspresi yang paling jujur. Karena kita tidak mencoba untuk terlihat seperti apapun gitu. Dan itu menurut saya satu hal yang sangat karakteristiknya Molly, sangat begitu. Dia tidak mengizinkan aktornya untuk melihat di monitor. Dan di saat yang bersamaan justru menimbulkan rasa percaya 100% ke dia. Karena dia yang akan mempertanggungjawabi semuanya. Molly Surya. Molly Surya. But definitely she knows what she wants. Iya, seperti itu ya yang paling penting untuk menjadi seorang director ya. Iya, intinya kan paling tidak dia bisa memperlihatkan itu ke kru dan ke pemain bahwa iya benar-benar. Paling tidak dia harus memperlihatkan bahwa dia tahu apa yang dia mau dan nggak cuma ke pemain tapi ke kru juga karena tanggung jawabnya besar. Sebelum membahas detail, mungkin bisa kasih sinopsis Tukar Takdir, karena pas aku nonton trailernya secara premis itu sangat menarik dan mungkin untuk film Indonesia jarang yang spesifik membahas air crash investigation gitu. Mungkin kalau ada ya, tolong kasih tahu. Tapi setahu saya nggak ada yang latar belakangnya itu gitu. What do you get? I mean, di trailernya apa yang lo rasakan, ceritanya seperti apa? Intinya gue tidak membayangkan apa yang Rawa harus lalui setelah kejadian itu. Ya, dan filmnya memang seputar tentang itu. Oke. Jadi ini adalah cerita film seputar peristiwa yang dialami orang-orang yang terlibat secara langsung maupun nggak langsung di dalam sebuah kecelakaan. Jadi ini adalah proses grief, proses menemukan harapan kembali dalam hidup, dan juga Rawa ini kan satu-satunya yang selamat di sebuah kecelakaan pesawat itu, dan pertama dia bertugas untuk membantu investigasi karena dia satu-satunya saksi mata yang sangat penting. Di saat yang bersamaan dia harus ketemu dengan keluarga para korban yang lain, keluarga pilot, anak ya, ada istrinya yang yang menjadi korban. Ya bagaimana perasaannya coba ketemu dengan itu, dan juga dia harus ketemu keluarga pilotnya, keluarga pilot yang sangat berduka karena ayahnya juga meninggal menjadi korban di kecelakaan itu, tapi merasa bersalah juga karena dia pilot yang memimpin sebuah perjalanan itu gitu. Jadi sangat kompleks gitu proses menghadapi ini semua, dan itu diceritakan brilliantly oleh Molly di dalam film ini gitu. Proses-proses personal, psikologis. Gimana lo pribadi gitu menyelami kompleksitas untuk memerankan seorang Rawa, trauma, grief, tapi di sisi lain lo juga harus berjuang untuk membuka apa yang terjadi dalam kejadian ini gitu, maksudnya gimana menyelami kompleksitas itu sih? Kalau menyelaminya tentu dengan banyak diskusi sama Molly, dan juga bertanya ke orang-orang yang misalnya, ya tentu kan semua orang pernah kehilangan ya. Have you? Yes, my dad passed away when I was 23 tahun gitu, dan ada kakek nenek, keluarga dekat gitu, pasti kita pernah mengalami sebuah
kedukaan gitu. Dan itu kan ya menggali lagi sih, apa yang orang alami. Kan ada yang bilang ada 5 steps of grief gitu yang bisa secara mudahnya gitu melalui step-step itu gitu dijelaskan. Nah tapi juga kompleksitasnya lebih tinggi nih di film ini karena dia juga merasa kayak apakah Rawa ini merasa dia orang yang beruntung karena selamat atau justru sebaliknya? Beruntung atau enggak? Menurut Mouly Surya di film Tukar Takdir yang akan tayang tanggal 2 Oktober di bioskop. Ya harus nonton sendiri sih. That's the whole point of the film. Gimana tuh coba bayangin orang yang bertanya terus di dalam hatinya kayak saya orang paling beruntung apa paling sial nih justru menjadi satu-satunya yang selamat dihadapi pertemuan dengan keluarga korban yang lain, dia harus membantu investigasi. Seru banget. Itu dari sebuah buku juga kan? Iya, itu terinspirasi dari sebuah novel karya Valian Budi dari salah satu chapter di bukunya. Jadi itu buku dari kumpulan cerita pendek. Oke. Aku belum baca bukunya. Kamu berarti baca bukunya? Saya baca bukunya setelah syuting. Saya selalu gitu sih. Karena? Ya metode aja sih. Saya merasa saya tidak mau memiliki cerita itu sebelum saya mengeksekusi. Karena ini kan cerita punyanya sutradara. Sutradara punya point of view kan. Itu yang saya mau belain dulu. Jangan sampai saya conflicted. Kalau punya kesempatan saya kecuali saya emang udah baca bukunya dulu ya. Tapi kalau untuk main film tuh biasanya saya main film dulu baru baca bukunya. Berarti Architecture of Love juga? Ya setelah syuting saya baru baca bukunya. Tapi itu lumayan menarik sih. Karena ini di pikiran aku aja gitu. Kan kamu pengen memerankan sesuatu gitu. Tapi kamu menghindari malah. Iya, karena ya itu pasti kalau setelah baca bukunya kan saya udah punya theater of mind sendiri tentang filmnya udah ada di kepala saya gitu. Sementara saya mau mainin film orang supaya nggak conflicted gitu. Menarik. Berarti kamu harus percaya betul ya terhadap sutradara. That's number one thing. Trust itu penting banget. Niko, balik lagi ke Rawa ya. Apakah kalau Niko jadi Rawa, Niko akan Tidak tahu. Tidak tahu karena ya itu sebuah peristiwa yang tentu unprecedented, tidak pernah. Tapi ya saya coba ya mungkin jawabannya ada di film itu juga sih. Bagaimana saya merasakannya, mengekspresikannya, mengalaminya ya diterjemahkan di film itu. Apa yang Nicholas Saputra bawa pulang? Ya bahwa duka itu kompleks dan tidak ada yang satu-satunya bisa menyembuhkan cuma waktu, dan waktunya sangat relatif. Tidak ada yang bisa harus sekian lama. Tapi itu dalam kurun waktu yang nggak sejauh itu ya? Lumayan, setahun lebih. Oke, jujur karena aku juga menyukai film-film Mouly Surya. Gue juga menyukai film-film yang lo perankan. Ini salah satu film yang sepertinya aku harus nonton di bioskop. Oh iya, harus nonton di bioskop. 2 Oktober 2025. Tukar Takdir. Oke, lo pernah bilang Niko, sepertinya untuk menjadi seorang aktor di dunia film sepertinya tidak ada waktu yang terbatas. Karena selalu ada peran di banyak usia. Iya. Tapi lo pernah kepikiran untuk pensiun atau berhenti? Pensiun atau berhenti enggak, slow down mungkin. Karena? Ya karena preferensi aja. Maksudnya kadang saya melakukan itu kok, step back a little bit, ngisi lagi pengetahuannya, ngisi lagi pengalamannya, lalu ekspresikan lagi di dalam sebuah film atau kerjaan-kerjaan yang lain gitu. Tapi buat saya sih orang butuh itu ya, butuh tempo di mana ini mungkin nggak berhenti 100%, tapi waktunya recharge, waktunya ngumpulin lagi energi, waktunya belajar lagi gitu. Tapi kira-kira apa yang akan membuat Nicholas Saputra berhenti acting? Gak ada ya, kalau bisa kematian mungkin. Maksudnya kalau ada kesempatannya kenapa enggak? Karena untuk mungkin balik lagi ke diri sendiri gitu, pasti apalagi mungkin di dunia kreatif, aku selalu membayangkan suatu hari aku akan menikmati kehidupan slow living gitu tanpa dengan banyaknya rutinitas. Tapi mungkin hidup seorang Nicholas Saputra adalah diiringi antara rutinitas dan tidak. Iya. Mungkin itu yang membuat lo jadi kayak tidak ada membayangkan Iya. pensiun itu kali ya? Iya, pensiun, iya. Mungkin ya.
Mungkin karena ya pensiun kan itu ditentukan sama pihak yang lain kan. Kita sendiri kan bisa terus bekerja kalau kita mau. Kalau ada kesempatan ya tentu saja. Kalau ada kesempatan, kalau kita masih pengen ya ada aja bisa. Kadang orang-orang pensiun dari kantor juga kan mereka tetap melakukan aktivitas yang lain sesuai dengan kemampuan. Tapi dipikir-pikir kayak kita tidak akan pernah benar-benar berhenti sebelum kita benar-benar mati gitu ya. Kalau dipikir-pikir. Ya. Pikiranmu cukup dalam ternyata. Sorry. Terakhir. Oh terakhir. Oke. Oh mau lagi nggak apa-apa loh. Boleh, masih ada waktu. Masih. Rawa di Tukar Takdir ini selain membawa pulang, ada nggak karakter atau apa ya? Kayaknya keputusan Rawa nih lo cukup ragukan gitu. Ya, Rawa itu kan posisinya sangat unfortunate ya sebenarnya ya. Betul. Jadi it's who am I to judge gitu. Dengan orang yang mengalami situasi yang seperti itu ya. Ada amarah, ada curiga, ada kesedihan ya. Saya who am I gitu to judge Rawas apalagi in his situation gitu. Karena nggak tahu ya, aku mungkin salah. Di trailernya tuh kayak ada another romance between ada both. Nonton aja tanggal 2 Oktober karena ya kok filmnya seru, banyak macam-macam, ada romance, ada ya perasaan-perasaan yang macam-macam lah ketika orang-orang bertemu kan. Marsha Timothy dan Zara Adisti. Ada Marsha Timothy, ada Zara Adisti, Meriam Bellina, ada Aryo Wahab, ada line up-nya seru banget. Hana Al-Rashid juga. Kayaknya itu berhubungan dengan ini ya pesawat dan tragedinya ya. Kayak orang yang bekerja di belakang layar. Oh iya, enggak ya itu seru. Ada 2 film yang akan tayang saat yang bersamaan. Satu saya produce bersama Mbak Mira, Perangga dan Cinta. Tayangnya barengan sama Tukar Takdir, satu saya main gitu. Jadi ya tonton dua-duanya. Seberapa berat menemukan El Putra sebagai produser? Sebagai produser, seberapa sulit menemukan El Putra di karakter Rangga yang sangat lekat dengan Nicholas Saputra? Begitu kita mencoba, saya Mbak Mira, Mas Riri dan juga penulis skenarionya Titin Watimena, waktu itu kita diskusi di awal sebelum kita syuting ya, dalam preparation waktu reshaping ini filmnya mau seperti apa, tonality, karena ini it's a musical, ada banyak unsur-unsur musik lah yang masuk ke dalamnya, pemainnya menyanyikan lagu-lagunya. Kita memang kembali revisit gitu. Sebenarnya Rangga ini siapa sih? Cinta ini siapa sih? Coba disingkirin dulu Nicholas Saputranya gitu. Esensinya tuh siapa? Karena kan pasti ada kontribusi pribadi saya ke dalam karakter itu. Tapi esensinya Rangga tuh siapa sih? Nah itu yang kita coba kupas. Nah setelah kita kupas, kita coba untuk reshape dengan hari ini. Kalau Rangga hari ini tuh siapa? Kalau Rangga. Tapi kan itu tetap betul, dengan tapi timeline. Betul, timeline-nya 2001. Tapi kita coba hari ini karena pemainnya beda. Pemainnya anak hari ini juga. Gitu. Dan tentu saja kalau film ini kita memang pengen anak SMA nonton gitu. Apa yang membuatnya menjadi berbeda gitu. Of course we reshape, refinishing lah karakternya Cinta Rangga. Nggak cuma Rangga aja, tapi semuanya juga gitu. Apa yang kita coba reshape lah gitu. Core-nya tetap sama, tapi karena dia akan dieksekusi oleh orang yang berbeda, tentu ya we reshape it gitu. Ada opini atau setelah menonton Rangga dan Cinta? You're gonna love them. You're gonna love all the actors, the performance, the film, the music, everything. Trust me. Setuju nggak? Aku bilang sama Mbak Mira dan Mas Riri, wow, El Putra ini memerankan peran Rangga dengan sangat baik gitu. Yes. Gue tidak akan membandingkan. Sebelumnya pasti ada judgement dong sebelum kita menonton kan. Oh iya. Dan pas gue menonton kayak really good. Yes, he's really done good. it very well. 2 Oktober 2025. Kayaknya aku akan menonton ke bioskop untuk 2 film itu. Oke, bisa di saat yang bersamaan, satu hari juga boleh. Maraton. Rangga dan Cinta dan Tukar Takdir. Oke, Niko, ini pertanyaan terakhir deh. Dari 2001, berarti ini sudah memasuki 24 tahun.
lo bekerja di dunia acting dan film, menurut aku pasti banyak banget perubahan, banyak banget hal-hal yang berbeda dari in the first place lo berakting gitu, dan juga banyaknya genre, banyaknya kayak lebih kaya gitu kalau kita ngomongin soal film. Tapi menurut lo di depan akan seperti apa industri film Indonesia, atau at least harapan lo untuk film Indonesia? Saya merasa maksudnya I feel like I haven't done anything yet. Wow. Selalu merasa gitu sih, kayak karena kayak possibility-nya sangat luas sih di film itu kan, di dunia film. Apalagi ngeliat industri sekarang yang berkembang begitu baik. Numbers of audience, numbers of films itu dua-duanya bisa dilihat ya, sampai tahun kemarin lah kita bisa lihat. Tahun ini juga sebenarnya banyak film-film yang bisa berhasil lah secara baik secara numbers ataupun banyak yang secara kritik juga sangat baik gitu. Ya possibility-nya sangat luas sih. Yeah, I feel like I just started. apa yang pengen lo lakukan? Tapi tadi kan lo bilang kayak lo merasa belum melakukan sesuatu, tapi di your imagination gitu terhadap apa yang ingin lo lakukan dalam industri yang lo sangat sayangi. Kita simpan di podcast selanjutnya aja. Oh berarti datang lagi ya Nico? Oh iya, kalau diundang sih saya pasti datang. Oh gitu ya. Oke. Terima kasih Nicholas Saputra. Terima kasih. Untuk menutup, sebetulnya kita pernah berjumpa juga di 2016, 2015. I was your talent coordinator di Interchange. Tapi Di Malaysia? press conference, Okay. and itu tuh sesuatu yang membekas pastinya. Dan sekarang gue bisa bertemu dengan lo dan menanyakan banyak pertanyaan. It's really an honor for me. Thank you so much. Thank you Nicholas Saputra. Thank you. Bye. Bye. Thank you for watching guys.